pada saat itu banyak restoran, kafe-kafe itu tutup semua. Karena pandemi, dan itu sangat berdampak kepada saya terutama, dan income ya otomatis saya tidak ada gaji. Karena saya pun basicnya nggak ada sama sekali masak. Saya coba buat, saya kasih tetangga lagi, ke tetangga rumah mama, dari bilang nggak enak, dari bentuknya nggak karuan gitu kan, sampai dicoba lagi sampai mereka bilang enak. Terus Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Fauzi. Saat ini saya ada di Mama Cubit. Nah, Mama Cubit ini produksinya kue cubit, makanya disebutnya Mama Cubit. Nah, idenya sederhana, tapi ternyata di sini tercipta berbagai macam produk makanan, terutama ya berbau kue-kue lah. Nah, ide sederhana ini ternyata menjadi sebuah peluang usaha buat teman kita yang ada di Depok. Seperti apa kisah dan ceritanya? Kita ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe. Kita lihat prosesnya dan ceritanya. Nama saya Gali Indra Raksa, saya co-founder Mama Cubit bersama istri saya Reva Fauzia, istri saya. Kita berdua membuat kreasi bisnis rumahan. Yang pertama adalah menu kita adalah kue cubit, dan ada juga aneka cake seperti brownies, kue-kue ulang tahun, ada snack box juga, dan yang lainnya seperti itu. Awal mula usaha itu kita mulai di tahun 2016, karena saat itu awalnya di tahun itu ada kebetulan Mama Cubit, kue cubit itu sudah mulai viral kembali. Lalu kita mulai kita coba ide bikin, tapi dengan kreasi kita sendiri, dengan ciri khas kita sendiri, gitu. Dan akhirnya bisa berkembang, diterima oleh pasar karena beda dari yang lain kebetulan, dan akhirnya sampai beberapa tahun mulai kita bikin menu-menu baru lagi. pas saya lagi resign, saya sudah resign kerja, saya bingung mau kegiatan apa gitu kan. Saat itu kue cubit emang lagi viral. Nah, ya udah ya kita coba yuk, kita kasih nama Mama Cubit seperti itu. Kita mulai dengan kue cubit dulu, tapi kita kreasikan dengan berbagai pilihan topping dan rasa seperti itu. Terus selang 2 tahun saya coba menu yang lain dengan brownies kukus ini. Sekarang kurang lebih menu signature kita ada kue cubit, yang kedua adalah brownies kukus, ada brownies panggang, ada krim brulee, ada Portugis tart, dan lain-lain. Kurang lebih ada 8 item yang ada menu tetap kita ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita ada beberapa menu yang sesuai permintaan dari customer seperti itu. Dari 2016 itu berawal dari dapur rumah mama, seperti itu. Dapur rumah mama, saya bingung mau buat apa gitu kan. Yang ada di dapur mama itu peralatan saya pakai aja dulu gitu. Jadi nggak beli apa-apa tuh. Mixer punya mama, terus kita cuman beli cetakan kue cubit aja ya gitu. Kita coba yang dasar-dasar, karena waktu itu memang nggak ada modal sama sekali. Ya udah kita pakai bahan-bahan yang ada di dapur rumah mama gitu. Ya udah kita coba kue cubit, kita kasih ke tetangga sampai mereka bilang itu enak. Saya baru sama suami jualan seperti itu. Terus sempat vakum juga karena saya melahirkan, jaga anak gitu. Nah, kemudian yang kedua brownies kukus ya juga sama, masih di rumah mama waktu itu, belum ada di sini. Di rumah mama 2017 betul. Di rumah mama lagi, mama punya kukusan seperti itu.
ya udah deh coba gitu kan, banyak tuh berseliweran di Facebook, banyak lah semua orang bisa bikin brownies. Saya mulai coba karena saya pun basicnya nggak ada sama sekali masak. Saya coba buat, saya kasih tetangga lagi, ke tetangga rumah mama, dari bilang nggak enak, dari bentuknya nggak karuan gitu kan, sampai dicoba lagi sampai mereka bilang enak. Terus suami bilang kue cubit kan sudah ada macam-macam topping, nah kita aplikasiin juga ke brownie seperti itu. Jadi mulai dari tetangga beli, saudara beli, dari mulut ke mulut saya kumpulin uang, baru saya bisa beli peralatan seperti itu. Jadi saat jaga anak juga sambil pesenan ya, sambil jaga anak, sambil bisa pesenan kok lama-lama banyak seperti itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke rumah ini. Memang ini udah ada dari 2011 rumah, tapi belum saya apa-apain ya. Iya, belum manfaatin. Nah, dari kumpul itu juga, dari suami juga saya bisa bangun dapur produksi ya, karena di rumah mama udah nggak ngejangkau pesanannya gitu. Akhirnya kita bikin cicilan rumah juga. Akhirnya kita bikin dapur produksi aja dulu lah ya gitu, karena ya memang dari sini buat ngumpul-ngumpulin lagi, terus berkembang bisa beli peralatan yang lain seperti itu. Tahun 2018, 2019 sebenarnya itu lebih kayak kita mulai lebih dikenal dengan halayak, karena kita mulai memasukkan produk-produk kita ke beberapa instansi pemerintahan untuk gunakan sebagai meeting, rapat dan lain-lain, catering dan lain-lain. Dan di situ juga yang tadinya kita hanya punya 2 varian produk seperti kue cubit dan brownies kukus, kemudian istri saya buat varian beberapa seperti brownies panggang, ada Portugis star, ada krim brulee, ada coklat puding, sampai ada croissant juga, croissant tuna seperti itu. Dan akhirnya bisa diterima dan tambah bervariatif lah menu kita di tahun 2018 dan 2019 gitu. Sampai sempat Mama Cubit itu kita membuat catering dengan menu-menu nasi dan snack box, ada lunch box juga seperti itu. Dan di tahun itu benar-benar kita dari ya benar-benar take over lah, mulai kita lebih bisa dikenal secara luas dari Instagram, dan kita benar-benar memanfaatkan aplikasi e-commerce. Karena yang saya lihat itu adalah dari e-commerce ini sebenarnya sangat cocok buat kita orang yang dengan modal terbatas, tapi kita tahu bagaimana membuat produk dan kita tahu cara masarin gitu. Ya udah itu, tapi dengan biaya yang tidak terlalu besar seperti itu. Dengan keuntungan bisa dimaksimalkan kan dari situ, tanpa harus kita membayar sewa tempat dan lain-lain gitu, yang menurut kami itu kalau bayar sewa ke tempat lain mungkin biayanya mungkin lebih bisa digunakan kayak kita ngembangin produk lagi gitu, untuk yang lebih bermanfaat lah untuk produk kita sendiri. Dengan modal minim cuma kita bisa mengambil keuntungan yang kira-kira marginnya jelas seperti itu. Marginnya jelas karena saya berpikiran usaha ini untuk long term atau untuk jangka panjang, nggak cuman ada musiman begitu. Kue cubit ada di tahun 2016 laku di 2016 aja, saya nggak mau. Saya mau kue cubit ini sampai kapan orang akan kenal dengan ciri khasnya dari Mama Cubit seperti itu. Brownies kukus juga sama. Jadi ini kayak usaha kita jangka panjang lah. Kita yang nggak terlalu ngoyo, yang penting kita berjalan bisa kita dikenal baik sama pelanggan dan produknya konsisten, rasanya selalu bisa diterima gitu, dengan harga yang mungkin bisa dikatakan lebih bisa diterima lah, karena usaha kita rumahan yang tidak terlalu mahal seperti itu. Tapi kualitas sangat bagus. Tipsnya bisa berkembang sampai saat ini. Saat saya menerima orderan,
itu harus cepat respon seperti itu, customer oriented. Cepat respon, terus mereka mau pesan apa, kita benar-benar kita benar-benar perhatikan ya kemauan mereka gitu. Iya benar. Setelah itu pengiriman juga harus tepat waktu seperti itu. Jadi mereka senang, happy. Dan saat saya sebelum pengiriman kue tuh saya fotoin satu-satu buat mereka seperti itu. Jadi senang gitu kan. Oh iya nih bagus, kuenya bagus seperti itu, dan mereka jadi happy ya. Jadi terus setelah mereka sampai dan rasanya balik lagi kualitas produknya dijaga seperti itu. Lalu saya biasanya tanya, Mbak, mohon diisi ulasannya gitu. Jadi menanyakan feedback mereka, kritik dan saran mereka, dan saya arahkan ke Google, ulasan Google seperti itu. Jadi semua orang bisa baca ulasan Mama Cubit di Google seperti itu, Pak. Jadi yang lain juga rata-rata pada taunya dari Google, dari Instagram, dari teman-teman yang memasang fotonya di WhatsApp, memasang fotonya di IG story Instagram seperti itu. Saya sih pengennya ngelihat punya semakin banyak komunitas UMKM yang seperti ini gitu, memanfaatkan rumah. Karena yang saya lihat produk-produk di Depok juga nggak kalah bagus, cuman beda pengemasan, beda cara marketnya seperti apa gitu. Ya kita juga seperti itu. Kenapa nggak mulai sih dari rumahan dulu aja gitu, untuk nggak perlu kita yang cari modal gede-gede lalu berhutang besar gitu. Ya kita mulai dari awal, yang penting produknya aja dulu di konsistensi bagus dan bisa diterima. Saat pandemi di tahun 2020 ya. Iya, awal. Iya, tahun 2020 awal di bulan Maret itu ya saya tidak bekerja. Karena waktu itu saya bekerja masih di bidang food and beverage juga. Pada saat itu banyak restoran, kafe-kafe itu tutup semua. Tutup karena pandemi, dan itu sangat berdampak kepada saya terutama, dan income ya otomatis saya tidak ada gaji seperti itu. Tapi yang justru mengejutkan adalah mungkin karena waktu itu adalah pandemi, banyak orang di rumah. Kemudian pesanan kita meningkat karena banyak yang pesan dari rumah, kemudian dia pengen ngemil, kirim-kirim ke kerabat gitu. Dari sana itu kemudian ya kita terkejut aja sih, wah ternyata kita malah bisa dan omsetnya itu malah lebih dari 3 kali lipat gitu loh dari revenue kita yang awal. Menjadi tumpuan waktu itu karena memang suami nggak nerima gaji sama sekali gitu. Ternyata tuh ada hikmahnya ya dari 2016 kita pelan-pelan pas pandemi usaha ini yang buat kita bertahan seperti itu. Ayah di rumah, suami di rumah, kita bisa buka order bisa pesan nasi, segala macam yang semua dia lakuin di pekerjaan, dia tuangin ke sini, orang-orang pesan itu happy banget, malah wah berkah banget, income-nya malah ya dari sini semua ya. Karena dari mungkin karena kita udah ngebangun relation sama customer. Yang saya bilang harus customer oriented, jadi orang itu benar-benar nggak cuman nyari Mama Cubit tapi pengen kue gitu, nggak, ini Mama Cubit loh gitu, kita brandednya gitu. Dan kita ngeluarin produk di masa-masa pandemi itu tuh mereka juga support kita gitu, alhamdulillah. Dengan sesama itu kita juga saling support sama teman-teman yang lain, dan circle itu sangat membantu lah, dan itu benar-benar hikmah buat kita berdua gitu. Kita bersyukur juga gitu di balik kesulitan-kesulitan yang saya lihat banyak orang alami, kita juga mengalami gitu, tapi tidak terjerembab terlalu parah gitu. Justru ini yang menjadi penolong dan membuat kita ini bisa bertahan gitu. Jadi tidak bukan karena tidak bekerja tiba-tiba gitu kita bikin jadi permasalahan, enggak, justru itu jadi salah satu solusi dan berkah gitu.
Dan saat pandemi juga malah karena pesanan banyak, aku bisa jadi ngerekrut karyawan juga saat itu. Seperti itu. Satu, setiap hari selalu alhamdulillah banyak ada aja pesanan setiap hari, Pak. Nggak berhenti ya, Iya, gitu. berapa Dari e-commerce, dari Instagram. Pokoknya awalnya itu Instagram aja dan aku nggak pernah offline seperti itu. Manfaatkan benar-benar media sosial. Instagramnya Mama Cubit tanpa spasi, jadi digabung. Mama Cubit tanpa spasi, bisa dilihat di situ, di bio, dan di setiap postingan itu ada keterangan di fotonya masing-masing. Dari kue cubitnya kita punya berbagai macam rasa dan customer boleh pilih rasa, pilih topping suka-suka. Begitupun untuk browniesnya juga gitu. Jadi customer bisa pilih toppingnya, pilih rasanya juga untuk kue cubit seperti itu. Dari 33.000 sampai 300 ribuan untuk yang kue birthday cake. Seperti itu. Kita yang mau bergerak di bidang UKM, UMKM atau usaha rumahan, terutama yang sejenis di bidang makanan, satu, produknya dulu. Kita harus punya produk yang benar-benar berkualitas dan bagus dulu. Dan itu bisa diuji, itu tentunya sama ya, paling awal dengan lingkungan sekitar kita dulu. Jika sudah diterima, dijaga konsistensi, dan yang paling penting adalah persistensi. Persistensi itu adalah kegigihan kita, karena kan pasti bisnis di rumahan akan banyak sekali permasalahan, naik turun, kita omset juga tidak menentu. Tapi jika kita konsisten dari menjaga produk, dari cara kita pelayanan ke customer, mereka akan dituai lah. Kita akan menuai dari situ, dengan sendirinya itu akan datang. Dan jangan mengejar profit atau margin yang terlalu besar dulu gitu, karena kita yang dicari adalah bagaimana si customer ini bisa merasa terpenuhi lah kebutuhannya dia. Karena customer itu kan cari, saya pengen kue cubit tapi nggak sekedar nyari, saya pengen kirim ke teman kalau saya di seperti ini, jadi bisa menyambung tali silaturahmi tanpa harus bertemu. Itulah dari ciri khas Mama Cubit, kenapa kita pengen kayak gitu. Nah mungkin teman-teman yang lain kalau yang mau bergerak di usaha yang sama bisa cari, kalau untuk makanan apa nih kebutuhannya yang belum ada di lingkungan sekitar ya, seperti itu. Apakah belum ada makanan yang dengan menu A, B, C, D, itu bisa dicoba gitu, dan lebih kreatif. Kalau saran dari saya, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada kita harus membuat makanan yang sama, walaupun mungkin lebih enak tapi itu akan sulit untuk diingat orang, seperti itu. Mending lebih beda, sedikit lebih beda dan bagus, orang akan cepat untuk lebih untuk nge-branding di dalam pikirannya, bahwa sesuatu ini akan beda gitu loh, seperti itu. Dan ya tetap semangat aja terus gitu. Dan pasti kita ada vakum, ada saat kita turun, ada saat kita kehabisan modal, dan itu jangan berhenti gitu. Kita niat aja gitu.